Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan setelah UTS ini, sebelumnya saya ucapkan selamat telah menjalani ujian tengah semester. Dan kali ini kita berlanjut pada mata kuliah yang belum sempat kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada materi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Mashadirul Ahkam Asy-Syar'iyyah Al-Muttafaq 'alaiha. Jadi sumber-sumber perumusan hukum syara yang disepakati oleh siapa? Disepakati oleh para mujtahid. Apa isi pokok bahasan dari materi kali ini? Yang pertama adalah berkaitan dengan objek kajian dari ushul fikih yang pernah saya singgung dulu. Yang pertama dalil, artinya dalil yang disepakati. Kemudian yang kedua adalah kekuatan dari dalil itu sendiri. Jadi kita tidak hanya mempelajari sumber dari mana kemudian hukum itu ditetapkan, apa dalilnya, tapi kita juga mengukur bagaimana kekuatan dari dalil tersebut, bagaimana keabsahan dari dalil tersebut. Untuk itu yang perlu kita ketahui pertama kali adalah apa sumber-sumber hukum menurut madhab yang 4, jadi yang disepakati oleh madhab yang 4 ini ternyata mereka berbeda-beda. Antara Hanafiyah mengatakan bahwa yang paling tinggi sumber hukum itu adalah Al-Quran, kemudian disusul dengan sunnah, kemudian ijma, kemudian qaul sahabat, kemudian qiyas, kemudian istihsan, kemudian uruf. Berbeda halnya dengan Malikiyah mereka sepakat bahwa yang tertinggi adalah Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma. Nah, yang keempat itu berbeda dari Hanafiyah. Hanafiyah itu yang keempat adalah qaul sahabat, sedangkan Malikiyah itu mengatakan yang lebih tinggi itu adalah qiyas. Selanjutnya amal Ahlul Madinah, kemudian qaul sahabat, syar'u man qablana. Itulah sumber hukum menurut versi Malikiyah. Masing-masing pengertian dari sumber hukum ini nanti akan kita pelajari semua. Kemudian maslahah mursalah, kemudian istihsan, itu menurut Malikiyah. Ada satu lagi yaitu syadz-dzara'i. Ini semua adalah sumber hukum yang akan kita pelajari di ushul fikih nanti. Kemudian menurut Syafi'iyah apa saja? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah, ijma, kemudian qaul sahabat, kemudian baru qiyas. Syafi'iyah hanya mengatakan bahwa hanya ada 5 sumber hukum yang disepakati, sedangkan yang lain itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Kemudian menurut Hambaliyah itu sumber hukum ada kategori nas yang terdiri dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma, fatwa sahabat, hadis mursal dan dhaif, kemudian qiyas, istihsan, istishab, syadz-dzara'i. Itu adalah kategori-kategori sumber hukum yang cukup banyak tadi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Namun untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas dalil atau sumber hukum dan kekuatannya,
yang paling disepakati oleh ulama madhab tadi, oleh madhab 4 tadi, yakni Al-Quran dan hadis. Apa makna dari Al-Quran itu sendiri? Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu secara definisi bukan hanya kitab yang setiap hari kita baca atau kitabnya orang Islam, melainkan Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah kalau bahasa kita ya, kalam Allah yang berbahasa Arab, dalam bentuk bahasa Arab, berbahasa Arab, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dinukilkan, artinya dipindahkan secara mutawatir. Dipindahkan dari siapa? Dari Allah kepada Nabi itu secara mutawatir. Unsur Al-Quran yang paling pokok itu adalah kalam Allah. Di situ terdapat firman-Nya Allah kepada umat manusia. Kemudian dia berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad, berartinya kalam Allah yang tidak berbahasa Arab itu tidak disebut sebagai Al-Quran. Contohnya apa? Terjemah. Kemudian yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu juga bukan Al-Quran. Kenapa? Kalau diturunkan kepada Nabi Isa namanya Injil. Kemudian dinukilkan secara mutawatir. Makna dinukilkan secara mutawatir dipindahkan secara terpercaya. Jadi berita pemindahan kepada orang lain itu dapat sangat dipercaya. Siapa yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Yakni malaikat Jibril. Kemudian di dalamnya, dalam Al-Quran itu ciri-ciri lain adalah terkandung mukjizat. Kemudian membacanya sebagai nilai ibadah. Kemudian tertulis dalam mushaf. Ini tambahan, kenapa? Karena ini adalah pelengkap dari Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat. Setiap membaca nilai ibadah. Al-Quran ini tertulis dalam mushaf. Kemudian bagaimana dengan keautentikan, keaslian dari Al-Quran itu sendiri, bahwa para ulama itu sepakat bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Kemudian semua yang termuat di dalam Al-Quran, apapun bentuknya, itu adalah autentik, dapat dipercaya, asli, tulen, dan sah. Jadi apa yang tercantum dalam Al-Quran semuanya itu sangat dapat dipercaya. Terjaga keterpercayaannya. Ini bisa kalian bahas lebih detail di dalam pelajaran Ulumul Quran tentang mutawatirnya Al-Quran misalnya. Apa yang dimaksud Al-Quran itu mutawatir, kandungan mukjizat, nilai ibadah tertulis dalam Al-Quran. Ini kita tidak akan bahas secara lebih mendalam di sini karena akan terlalu panjang. Kemudian yang perlu kalian pahami di dalam usul fikih ini berkaitan dengan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Bahwa hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu yang pertama adalah al-ahkam al-i'tiqadiyah. Apa itu? Keyakinan atau tauhid. Ini juga kalian pelajari secara lebih detail isinya
mata kuliah tauhid. Kemudian tentang khuluqiyah, tentang akhlak atau kesopanan, norma-norma kesopanan. Nah, ini biasanya kalian pelajari di tasawuf dan juga beberapa norma-norma lain tentang kesopanan. Kemudian al-ahkam al-amaliyah, ini yang terkandung. Yang ketiga, terkait dengan tingkah laku antara manusia dengan Tuhan, bagaimana kemudian seharusnya manusia itu berperilaku terhadap Sang Pencipta, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana manusia kemudian berperilaku terhadap manusia yang lain. Maka kemudian al-ahkam al-amaliyah ini kemudian terbagi menjadi dua. Kenapa? Karena tadi tingkah laku manusia dengan Tuhan dan tingkah laku manusia dengan manusia. Tingkah laku manusia dengan Tuhan itu dinamakan ibadah, sedangkan tingkah laku antar manusia itu dinamakan muamalah. Ibadah dan muamalah sendiri nanti terbagi menjadi tingkah laku dalam bidang keluarga, tingkah laku dalam bermasyarakat secara umum, kemudian tingkah laku terkait dengan pidana, peradilan, perundang-undangan, politik, dan ekonomi. Dalam keluarga kemudian yang menjadi jurusan kita saat ini hukum keluarga Islam, dalam bidang ekonomi yang menjadi jurusan kita saat ini menjadi jurusan muamalah yang terkait dengan perundang-undangan, politik, maka kemudian menjadi jurusan hukum tata negara. Jadi artinya kita mempelajari salah satu kandungan Al-Quran bidang muamalah terkait dengan perundang-undangan adalah hukum tata negara. Lalu ibadah apa? Ya ibadah yang terkait sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Selanjutnya, bahwa Al-Quran ini juga kalian pelajari di apa tadi? Mata kuliah ulumul Quran, bahwa jumlah ayat Al-Quran itu ada yang mengatakan 6.666, ada juga yang mengatakan 6.236. Yang paling populer adalah 6666 ini ya. Kemudian di antara sumber nominal ini adalah kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in karya Syekh Nawawi. Menurut kitab ini bahwa kandungan Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat. Dari setiap ayatnya ada 1000 ayat tentang perintah, ada 1000 ayat tentang larangan, ada 1000 ayat tentang janji, 1000 ayat tentang ancaman, kemudian 1000 ayat tentang kisah orang-orang terdahulu dan kisah para rasul, 1000 ayat tentang ibroh dan pelajaran, 1500 ayat tentang halal dan haram, kemudian doa, kemudian nasih dan mansukh ada 66 ayat. Ini gambaran besarnya isi dari Al-Quran itu sendiri secara lebih detail. Kemudian hal yang penting yang perlu kalian pahami berkaitan dengan kalamullah tadi adalah bahwa berkaitan dengan usul fikih, bagaimana kalamullah kemudian menentukan berkaitan dengan hukum muamalah tadi, misalnya hukum tentang keluarga, bahwa bagaimana cara seorang ulama itu memahami kalamullah itu sehingga kemudian bisa menghasilkan hukum yang namanya fikih ya. Maka yang pertama, kalamullah itu dilihat dari segi dalalahnya.
Jadi menunjukkan kepada suatu hukumnya, penunjukan hukum dalam teks, dalam kalamullah itu seperti apa kondisinya. Maka dalalah ini didefinisikan sebagai bagaimana pengertian atau makna yang terkandung di dalam nas itu bisa dipahami oleh manusia, bagaimana memahami yang seharusnya. Kemudian dalam kajian usul fikih untuk memahami kandungan hukum pada satu nas atau teks, para ulama mengklasifikasikan teks itu berdasarkan kejelasan teksnya. Jadi saat kalian membaca yang berbahasa Arab itu dan mengetahui keilmuan bahasa Arab, maka kemudian diukur apakah teks dalam Al-Quran ini sekali baca langsung mudah dipahami gitu. Jamalnya ketika kalian membaca bahasa Indonesia itu ada, apakah ketika membaca itu kemudian langsung jelas, atau ada yang perlu dijelaskan lagi, atau ada yang perlu diklarifikasi. Jika iya, kemudian itu kan dapat diukur. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu atau bahasa-bahasa sehari-hari, pokoknya setinggi berapa tingginya pintu, pokoknya setinggi namanya Zaid. Nah, ini kan perlu diklarifikasi. Zaid yang mana, kemudian tinggi Zaid berapa, itu kan perlu diukur lagi. Maka teks itu belum terlalu jelas, perlu ada alat lain untuk memperjelasnya. Berapa meter sebenarnya tingginya Zaid. Nah, berdasarkan kejelasan teks ini, kemudian ulama usul fikih itu mengklasifikasikan menjadi qat'i dan dhanni. Yang namanya qat'i itu adalah jelas, mudah dipahami. Kemudian dhanni itu masih mengandung multi tafsir atau multi makna. Oleh karena itu, dalalah dalam Al-Quran, tadinya kita kan mengukur kejelasan teks dari Al-Quran, itu kemudian dibagi menjadi yang pertama dari segi wurud. Wurud itu dari segi periwayatannya. Kemudian dari segi dalalahnya, kejelasan teks itu dari segi wurud dan dalalahnya. Dari segi wurud ini artinya dibagi menjadi dua, qat'i wurud, apakah proses perbedaan penyampaiannya dari satu orang ke orang lain misalnya itu jelas, pasti dan dapat dipercaya, atau masih ada hal yang meragukan. Kemudian dalalah tadi, penunjukan dari hukumnya apa? Penunjukan dari hukumnya itu ada yang qat'i dalalah, kemudian dhanni dalalah. Selanjutnya berkaitan dengan wurud dan dalalah untuk memahaminya ini bagaimana? Maka bahwa kalau wurud itu kejelasan dari segi proses periwayatannya, proses penyampaiannya, proses pemindahnya. Sedangkan dalalah itu ketegasan atau kejelasan dari lafadz dalam teks, maknanya itu. Ada qat'i, ada dhanni, sama-sama qat'i dan dhanni. Kemudian nas-nas yang sampai kepada kita adalah sudah pasti. Artinya kalau qat'i itu sudah pasti, tidak dapat diragukan lagi karena diterima secara mutawatir. Mutawatir itu artinya misalnya dicek 30 orang itu bunyi ihdinas siratal mustaqim, itu ya semuanya kan menyampaikan ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada yang ihdinas siratal ladina atau apa dan seterusnya. Kalau orang menyampaikan warnanya putih, maka 30 orang yang sama
di kelas kalian misalnya itu semuanya mengatakan berwarna putih, maka itu adalah mutawatir. Itu ilustrasinya. Tapi kemudian kalau ada setengah yang mengatakan itu warnanya putih dan setengah lagi mengatakan warnanya abu-abu, putih keabu-abuan, maka kemudian itu masih bersifat dzanni. Artinya tidak mutawatir. Kalau dalalah itu bukan berkaitan dengan penyampaian yang mutawatir, tapi berkaitan dengan apakah pengertiannya sudah jelas, tegas, dan tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut. Seperti tadi, tingginya sama dengan Zaid, dengan tingginya 1 meter lah. Itu kan berbeda, kemudian perlu penjelasan lagi. Kalau bilang 1 meter, maka itu qat'i. Kalau dzanni, tingginya pokoknya sama dengan tingginya Zaid. Nah, ini masih perlu penjelas lagi. Selanjutnya, status Al-Quran itu bagaimana? Ternyata status Al-Quran itu dari segi kejelasan tadi, dari segi dalalahnya tadi, ternyata dari segi dalalah hurufnya, kejelasan hurufnya itu selalu qat'i, selalu mutawatir. Artinya, dari segi bahasa Arab yang kalian baca itu semua sudah mutawatir dan tidak bisa diotak-atik lagi, karena sudah qat'i, tidak ada yang meragukan penyampaiannya dan kesohihannya. Kemudian dari segi dalalah ternyata Al-Quran itu ada yang qat'i, ada yang dzanni. Tadi maknanya ya, ada yang di dalamnya isinya itu bersifat qat'i, ada yang isinya bersifat dzanni. Masih perlu penjelasan lain. Masih perlu bantuan alat penjelas lainnya. Kalau qat'i itu sudah jelas, tidak perlu bantuan lagi. Nah, kemudian qat'i dalalah fil Quran itu contohnya apa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum nisfu, kata nisfu itu sudah tidak perlu penjelasan, yaitu setengah sudah. Kalau dibilang setengah yang mana? Setengah ya setengah dari harta itu. Maka ini tidak perlu penjelas, sudah jelas. Kemudian yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithla hadzil unthayain. Lidzakari kepada laki-laki mislu, misalnya mislu hadzil unthayain. Seperti bagiannya 2 orang perempuan. Artinya berarti laki-laki itu mendapat 2 kali bagian 2 orang anak perempuan. Itu kan sudah jelas. Hitungan matematis az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mi'ata itu maknanya 100, maka ya 100 kali, sudah jelas. 100 yang mana kan enggak ada pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian yang dzanni itu bagaimana? Dzanni dalalah fil Quran contohnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan kedua tangannya. Yang dahulu tangan yang mana? Itu ya. Itu masih perlu penjelas. Apa keduanya langsung dipotong sekali mencuri? Apa atau dua-duanya atau salah satunya tangan kiri dulu baru tangan kanan? Nah, itu masih perlu perjelas. Kemudian wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi orang yang ditolak atau yang wanita yang ditalak hendaklah menahan diri. Jadi tidak boleh kemudian dikatakan lagi salasata quru. Apa itu maknanya quru? Nah, itu kan masih perlu penjelas lain. Kemudian yang kedua adalah sunnah.
Kita tadi bahas Al-Quran, Al-Quran ternyata adalah secara wurudnya, dari segi wurudnya, periwatannya, itu ternyata selalu qat'i, dan kemudian namun dari segi dalalnya itu adalah ada yang qat'i dan ada yang qat'i itu yang sudah jelas, bisa langsung dipahami dan tidak perlu ditafsirkan ulang, tidak perlu direka-reka, tapi kemudian kalau dhonni itu boleh ditafsirkan ulang, maksudnya ditafsirkan dipahami melalui perantara yang lain. Perantaranya apa? Salah satunya yaitu sunnah ini. Apa itu sunnah? Sunnah adalah segala yang diriwayatkan Nabi berupa ucapan Nabi. Contohnya apa? La taghdab, jangan marah. Itu kan ucapan Nabi. Kemudian perbuatan Nabi, contohnya apa? Shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kamu sebagaimana melihatku sholat. Maka tata cara sholatnya, kalau hadisnya itu tadi kan berucapan, tapi tata cara sholatnya itu kan perbuatan. Bagaimana Nabi makan itu kan juga perbuatan. Kemudian pengakuan takrir Nabi. Pengakuan contohnya apa? Ketika ada sahabat yang melakukan sesuatu, kemudian Nabi diam saja, tidak menyalahkan, dan juga tidak membenarkan, itu namanya takrir. Selanjutnya jenis sunnah itu maka ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takriyah. Ini kalian bahas lebih detail di ilmu hadis. Status sunnah, bagaimana status sunnah dari segi tadi wurud dan dalalahnya? Dari segi wurud ternyata sunnah itu qat'i dan dhonni juga. Ada yang mutawatir, jadi penyampaian lafadznya dan kemudian penyampaian maksudnya, isinya, dan dari segi isinya itu sama. Ada pula yang beda. Dari segi wurudnya itu ternyata diriwayatkan oleh orang yang banyak sekali, maka itu qat'i. Kalau teradhonni itu perlu diragukan. Misalnya diriwayatkan hanya beberapa orang saja, atau ada perawinya yang ternyata pernah dianggap kurang terpercaya. Ini kalian pahami nanti di ilmu hadis. Kemudian dalalah. Dari segi dalalahnya bagaimana? Sama. Ada dalalah yang sifatnya qat'i, jelas semua orang itu, semua perawi itu menyatakan dengan lafadz yang sama. Ada lafadz yang beda tapi maknanya pada dasarnya semua sama. Kalau dhonni ini masih perlu diterjemahkan ulang, ditafsirkan ulang. Kemudian fungsi sunnah tadi, ketika ada ayat Al-Quran yang dhonni butuh penjelas, maka sunnah inilah yang berfungsi kemudian. Contohnya apa? Misalnya begini. Pertama, menguatkan atau menegaskan hukum dalam Al-Quran. Misalnya ini wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini penguatnya saja. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat, wa itauz zakah. Ya, ini sama teksnya. Ketika antara Al-Quran dan hadis itu sama, maka adanya fungsinya sunnah itu menguatkan atau menegaskan. Kemudian yang kedua adalah penjelas. Tadi ketika ada yang dhonni masih diragukan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bagaimana kemudian caranya sholat? Kok suruh mendirikan? Apa berdiri? Maka penjelasnya melalui hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli.
Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku, Nabi usolli sholat. Jadi tata cara sholat itu didapatkan dari sahabat yang melihat caranya sholat Nabi. Kemudian 3, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Hurrimat diharamkan alaikumul maitata, bangkai, waddama dan darah, wa lahmal khinzir dan daging babi atau celeng ya bahasa Jawanya. Kemudian ada hadis kullu dzinabin minasibai fakuluhu haramun. Jadi setiap binatang yang bertaring, memiliki taring, binatang buas yang memiliki taring atau buas, itu hukumnya haram. Maka ini berarti kan sesuatu yang baru, tidak ada dalam Al-Quran. Maka fungsi dari sunnah ini adalah menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum ini bagaimana? Kemudian persamaan sunnah dengan Al-Quran sebagai wahyu, bahwa sunnah itu kedudukannya persis sama seperti Al-Quran sebagai sumber hukum ya. Tadi sumber hukum bahwa binatang yang bertaring itu haram, maka haramnya itu jelas, sumber hukumnya pasti tidak diragukan, yakni sunnah. Kenapa? Wama yang dikulilawain wa ila wahyu yuha. Dan tiadalah apa, karena apa yang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, semuanya itu dianggap bentuk manifestasi dari Al-Quran. Bentuknya Al-Quran itu ya akhlaknya Nabi gitu. Jadi sesungguhnya Nabi itu apa yang diucapkan menurut kemauan, tidak menurut kemauan hawa nafsu, tapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Quran kedudukannya disamakan dengan wahyu, sama-sama wahyu dengan Al-Quran. Kemudian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Mayuti'i Rasul faqad ata Allah. Jadi ketika taat terhadap sunnah artinya sama dengan taat kepada Allah. Kemudian perintah Allah untuk mengikuti Rasul. Wa ma atakum Rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Oleh karena itu kedudukan sunnah berdasarkan dalil ini itu sama kedudukannya dengan Al-Quran tadi. Begitu. Jadi tapi sunnah itu kelemahannya adalah bahwa ada yang qat'i, ada yang dhonni. Kalau Al-Quran itu pasti dari segi wurudnya itu selalu qat'i. Namun dari segi dalilnya ada yang qat'i, ada yang dhonni. Begitu. Demikian untuk kali ini, saya rasa sudah cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.